Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas apa itu middle income trap atau yang kita sebut dengan jebakan negara berpendapatan menengah. Biasanya negara yang terkena jebakan negara berpendapatan menengah adalah negara yang mempunyai penduduk besar, populasi yang besar disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal itu merupakan kesempatan dan merupakan pangsa pasar yang besar untuk bisnis. Yang kedua, negara tersebut adalah negara pasar. Sebagian besar masyarakatnya melakukan kegiatan konsumsi. Biasanya juga negara yang terkena negara berpendapatan menengah ialah negara berkembang dengan pendapatan menengah namun sulit untuk menjadi negara maju. Negara yang terkena mempunyai manufaktur yang rendah dan perlambatan tingkat pertumbuhan industri manufaktur di negara tersebut. Yang kedua, negara tersebut tidak mempunyai ketahanan dan kedaulatan pangan, diakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan swasembada pangan. Yang ketiga, negara tersebut rentan terhadap energi dan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah agar suatu negara tidak masuk dalam negara berpendapatan menengah. Yang pertama, negara tersebut harus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, industri manufaktur, dan kualitas pendidikan. Yang kedua, negara tersebut harus mampu meningkatkan permintaan domestik dan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Yang ketiga, negara tersebut harus mampu menjaga produktivitas dan meningkatkan tingkat produktivitas itu sendiri. Akibat dari adanya jebakan negara berpendapatan menengah adalah yang pertama, suatu negara tidak dapat bersaing secara kompetitif karena daya saing dan produktivitas rendah. Yang kedua, investasi di dalam suatu negara tersebut rendah. Diakibatkan tingkat produktivitas rendah membuat investor tidak percaya dan mengalami ketidakpastian. Yang ketiga, negara tersebut mempunyai pertumbuhan industri yang lambat. Perekonomian menjadi hal dasar bagi sebuah negara. Maka sebuah negara melakukan apapun untuk meningkatkan perekonomiannya dan memperbesar hegemoni dalam ekonomi. Pesan saya, kita sebagai generasi muda harus mampu memahami apa itu kepentingan bangsa dan apa itu survival of the nation. Sekian, terima kasih. Mari wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terus ikuti video dari saya.